Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ARD Kreatif TV. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bila semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ARD Kreatif TV. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya yang setia mengikuti channel ARD Kreatif TV selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video-video dari ARD Kreatif TV bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, percayalah pikiranmu merupakan kunci utama dari semua kehidupanmu. Kalian dapat mengalami sakit, sehat, bahagia, sedih, cemas, kesepian, jenuh, ceria, hingga depresi dan lain sebagainya karena isi pikiranmu sendiri. Kalau mulutmu harimaumu, maka pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Begitulah faktanya. Pembahasan yang sangat menarik bukan? Oke, simak terus videonya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ARD Kreatif TV, jangan lupa untuk subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari ARD Kreatif TV. Baik teman-teman, pikiran adalah kendali atas banyak hal dalam hidup kita. Demi kebahagiaanmu, berhentilah mengeluh dan berpikir negatif. Hati-hati, sebab pikiranmu bisa mengubah hidupmu. Perlu diingat bahwa kunci kehidupan ada di dalam pikiranmu sendiri. Pikiran kita yang paling dalam akan selalu tercermin oleh semua yang tampak di luar, seperti kelakuan, ucapan, cara berpakaian, hingga sampai pada pilihan makanan dan minuman. Saat kamu mengubah makanan, minuman, hingga cara berpakaian yang menjadi favoritmu, maka sebenarnya kamu sudah lebih dulu mengubahnya dalam pikiranmu. Kalau kamu tidak mau hidupmu tidak bahagia, hindari cara-cara kerja pikiranmu seperti ini. Yang pertama, kamu terlalu fokus pada rasa sakit. Ya, kamu terlalu fokus pada rasa sakit. Pikiran adalah pintu masuk menuju perasaan. Saat kita membuka pikiran untuk fokus pada rasa sakit, maka perlahan-lahan rasa sakit itu terasa seperti beban hidup yang sangat berat. Semisal tangan kamu tergores pisau dan berdarah, jika kamu fokus untuk mencari obat penyembuh dan yakin bahwa obat itu bisa menyembuhkan luka, maka rasa sakitnya akan berkurang. Dalam hidup, ketika seseorang mengecewakan kamu, mungkin kamu akan memikirkan orang tersebut berhari-hari dan mungkin hingga berbulan-bulan. Sementara kamu fokus memikirkan orang yang menyakitimu, secara bersamaan kamu melupakan. Ada banyak orang yang menyayangimu, akhirnya kamu pun merasa hidupmu tidak bahagia. Ya, sementara kamu fokus memikirkan orang yang menyakitimu, maka secara bersamaan kamu melupakan orang-orang yang menyayangimu. Akhirnya kamu pun merasa hidupmu tidak bahagia. Itu teman-teman. Yang kedua, berpikir bahwa hidupmu buruk. Ada satu kata bijak yang cukup terkenal. Jika kamu tidak membentuk kebiasaanmu, maka kebiasaanlah yang akan membentukmu. Pada mulanya kamu memikirkan bahwa hidupmu sangat buruk, dan awalnya kamu juga merasa tidak berguna, tidak memiliki kesempatan untuk berubah, atau tidak mendapatkan dukungan. Kamu mengulang-ulangnya, hingga pikiran itu bekerja sendiri secara otomatis. Setiap ada masalah kecil pun, kamu secara tidak sadar langsung berpikir, aku memang tidak berguna, atau tidak ada yang mendukungku. Kamu menganggap hal ini normal? Ya, memang normal, tetapi jangan lupa bahwa pada mulanya kamu sendirilah yang membentuk pola pikir itu, sehingga hidupmu sulit untuk bahagia. Yang ketiga, teman-teman,
kebiasaan buruk sebelum tidur atau saat bangun tidur. Tahukah kamu bahwa di malam hari gerbang jiwa kita terbuka lebar? Hati-hati, dengan kata lain, semua yang kita pikirkan di malam hari akan langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar inilah yang terkadang menggerakkan kita secara refleks. Mungkin karena itulah mengapa dulu orang tua atau guru di sekolah sering menyuruh kita untuk menghafal di malam hari atau pagi hari. Terus terang saja, jika kamu memiliki kebiasaan buruk di malam hari, maka wajar saja hidupmu tidak bahagia. Apapun itu, negatif atau positif, semua hal yang dilakukan malam hari akan lebih menempel dalam memori. Maka ingatlah, di malam hari usahakan untuk tidak membuka media sosial atau menonton acara yang tidak baik, sebab hal itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Begitupun ketika bangun tidur. Sesaat setelah kamu terbangun, coba kamu usahakan untuk berpikir positif, semisal mengingat Sang Pencipta atau bersyukur bahwa kamu masih diberi kesempatan hidup hari ini. Teman-teman, yang keempat, berpikir praktis, tidak menggunakan akal sehat. Nah, saat ada yang berkata, berpikirlah positif, hidupmu akan bahagia, lantas kamu langsung berpikir positif. Lalu, beberapa saat kemudian, kamu bertanya lagi, mana bahagianya? Dampak buruk kurangnya berpikir kritis dalam hidup bukan hanya membuat kita sulit bahagia, tetapi juga membuat kita tidak bertambah dewasa secara mental. Cobalah menggunakan akal sehat saat kamu menginginkan sesuatu. Cobalah menggunakan akal sehat saat berdoa pada Tuhan. Maka bukan hanya kebahagiaan, tetapi kebijaksanaan pun akan kamu dapatkan. Lihatlah dirimu, tubuh yang sehat, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan otak yang bisa berpikir. Kesempatan ini telah dipersiapkan agar kita bisa berusaha mengubah keadaan. Untuk apa tubuh dan akal yang sempurna ini? Yang kelima, teman-teman, kurangnya kesadaran dalam menggunakan pikiran. Pola hidup yang terus kita lakukan berulang-ulang setiap harinya membentuk sirkuit dalam pikiran. Kebiasaan membuat kita bergerak secara autopilot. Semua yang kita lakukan tidak lagi menggunakan hati. Semisal ketika makan, kita tidak benar-benar menikmati makanan dengan sepenuh hati, kecuali hanya sekedar memasukkan makanan ke mulut, lalu mengunyahnya, lalu mengulangnya. Pikiran menerawang entah kemana, cemas memikirkan masa depan, juga sering kali mengingat masa lalu dengan penuh penyesalan. Pikiran-pikiran liar ini terus datang dengan sendirinya. Jika kamu menjalani kehidupan dengan seperti ini, maka sangat wajar jika hidupmu tidak bahagia. Sebab kebahagiaan sejatinya dirasakan sekarang, saat ini, di sini. Maka nikmatilah dengan sepenuh hati apa yang ada di hadapanmu saat ini. Yang keenam, teman-teman, pikiran positif bisa mengubah hidup lebih bahagia. Berbeda dengan hukum fisika, negatif plus positif maka hasilnya positif. Dalam metafisika, positif akan menarik lebih banyak positif. Jika kamu membiasakan diri berpikir negatif, maka di kemudian hari kamu akan mendapati kehidupan yang negatif. Jika kamu suka marah-marah, maka di kemudian hari kamu akan mendapati masalah yang membuatmu marah. Seperti itulah cara kerja pikiran, kesamaan menarik kesamaan. Yang ketujuh, teman-teman, kurangi stres dengan cara yang positif. Terlalu banyak stres seperti kemarahan, kesedihan, kecemasan, dan depresi, jika dibiarkan seperti itu, maka kita akan menarik lebih banyak keadaan yang negatif. Maka saat kamu mengalami suatu masalah, segeralah selesaikan secepat mungkin. Menunda-nunda untuk menyelesaikan suatu masalah akan menarik lebih banyak masalah. Sederhananya saja, ketika ada sesuatu yang janggal, yang ingin kamu katakan pada orang lain, maka segera katakan. Sebab perasaan lebih kuat daripada pikiran, sehingga ia lebih cepat dalam menarik kesamaan. Hindari hal-hal yang bisa membuat kamu stres. Dan kalau sudah terlanjur membuat kamu stres, maka segera cari solusinya. Sementara sisa-sisa stres yang menumpuk dalam jiwa pelan-pelan bisa dihilangkan dengan cara meditasi atau beribadah.
Jika meditasi dan ibadah yang kamu lakukan tidak mengubah suasana hati, maka coba periksa lagi. Mungkin ada yang salah dalam cara kamu melakukannya. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan, tapi kita perlu berusaha untuk memulainya. Sementara setelah berhasil memulai, terkadang banyak ujian lagi yang harus kita hadapi. Saat kita sudah terbiasa dengan hal-hal positif, kita tetap perlu berhati-hati dan menyadari setiap hal dengan bijak. Sebab banyak sekali cobaan yang bisa membuat kita terjebak ke dalam negativitas lagi. Pikiranmu menentukan kebahagiaanmu. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari channel ARD Kreatif TV. See you the next video, ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.